Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bocah, kita tinggal doa mau makan ya. Allahumma barik lana wa kana wa qina adzabannar. Mana yang dapat hadiah tadi? Itu semua ponakannya Bang Anam. Jadi duitnya kagak kemana-mana. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala TPA Al-Hilal Nurul Hilaliyah Al-Hilal Nurul Hilaliyah apa? TPA Al-Hilal Bapak Ustadz Khairul Anam, segenap Dewan Guru, wabil khusus Ibu Ustadzah Nurul Hilaliyah, para wali santri, orang tua, para ustadz Wahyudin dan segenap ustadz lain, dan penceramah kita Ustadzah Asni Handayani yang udah bagi-bagi door prize tadi kepada anak-anak kita, dan seluruh jamaah undangan Majlis Tawakufan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita melaksanakan tawakuf atau penutupan sementara pengajian TPA Al-Hilal. Ibu-ibu, Bu, udah pada lapar ya? Mau agak sarapan tadi? Ini tukang setrum nih. Belum sarapan dari pagi. Anak-anakku sekalian, ibu-ibu dan segenap jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, saya tidak akan berbicara panjang lebar karena kalau kepanjangan kasihan ibu-ibu, kalau kelebaran kasihan bapak-bapak. Saya cuma ingin membahas sedikit saja. Yang pertama saya akan membahas tentang puasa. Tentang apa deh? Puasa. Tentang puasa. Coba baca niat puasa. Nawaitu doa. Niat puasa, nawaitu somagodin an adai Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat puasa. Saya akan pertama bahas tentang puasa. Nanti setelah itu saya akan bahas tentang majlis ilmu, lalu tentang mensolatkan jenazah, lalu tentang menjenguk orang sakit. Jadi kira-kira kita selesai jam 5:30. Menjelang buka puasa kita baru selesai. Yang pertama puasa. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, puasa itu ada 3 tingkatan. Ada berapa tingkatan deh? Ada 3 tingkatan. Yang pertama disebut dengan puasa umum. Puasa umum. Puasa umum ini adalah puasa orang-orang pada umumnya, yakni menahan diri dari lapar, haus, dari kebutuhan perut dan kebutuhan sejengkal di bawah perut. Bocah kagak tahu nih sejengkal bawah perut nih. Tahu nggak sejengkal di bawah perut, Bu? Bu, bawa apa? Tahu nggak sejengkal di bawah perut? Apa tuh ya? Puasa orang umum adalah puasa menahan diri dari haus, lapar atau dari kebutuhan perut, dan juga dari
berhubungan suami istri. Ini puasa orang umum. Anak-anak sekalian, santri TPA Al-Hilal yang berbahagia, besok pada puasa apa enggak? Besok? Belum mulai besok mah. Pada puasa nggak besok? Enggak. Nanti 1 Ramadan puasa nggak? Puasa yang umum, puasa yang sifatnya paling mendasar dan paling gampang, yaitu menahan diri dari kebutuhan perut dan juga dari syahwat. Ini kalau kita bisa seperti ini, maka ini puasa yang paling rendah. Anak-anakku sekalian tahu yang namanya kepompong? Tahu kepompong? Iya betul, ulat sebelum menjadi itu ulat. Ya itu ulat. Kalau bawa apa bilangnya bukan ulat, ular ya. Ular orang dulu bilangnya. Kalau gede namanya ulat, bu. Bawa apa? Kalau kecil namanya ular, ular bulu, ular keket. Ini ular atau ulat, ketika dia menjadi kupu-kupu, ingin menjadi kupu-kupu, dia berpuasa juga. Dia nggak makan, nggak minum, dia nggak berhubungan dengan suaminya. Ada suaminya ular, ada istrinya, maka dia sudah berpuasa tingkat yang paling dasar, yaitu puasa menahan diri dari kebutuhan perut dan sejengkal di bawah perut yang tadi saya maksud. Anak-anakku sekalian, ibu-ibu, jamaah hadirin hadirat bapak yang dimuliakan oleh Allah, puasa yang paling mendasar ini, yang paling bawah derajatnya ini tidak ada bedanya antara puasa kita dengan puasa kepompong. Kalau puasa makan nggak kita? Minum nggak? Kepompong makan nggak? Minum nggak? Berarti kita sama kayak kepompong. Kalau cuma derajat yang pertama, yaitu derajat puasa umum. Kemudian yang kedua, puasa itu ada yang namanya puasa khusus. Puasa apa? Puasa apa? Puasa khusus. Puasa khusus ini adalah puasa yang derajatnya lebih tinggi dibanding puasa umum. Namanya juga khusus, VIP. Ini kayak ustadz-ustadz sebelah saya ini VIP semua, disediain itu, disediain kopi, makanan, pulang diamplopin ntar. Amin ya Pak? VIP puasa khusus. Puasa khusus ini bukan cuma puasa menahan diri, menahan lapar dan haus, juga kebutuhan syahwat, bukan hanya itu. Tapi puasa khusus adalah puasa menahan diri dari kepentingan atau kebutuhan perut, juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan anggota badan. Jadi nanti waktu puasa bulan Ramadan nih, bang, waktu puasa bulan Ramadan nih nanti, tangannya puasa juga. Kira-kira kalau puasa itu bikin males, megang HP, nggak mau, saya kagak mau megang HP. Puasa, tangannya puasa, matanya juga puasa, nggak mau matanya melihat apa-apa yang Allah larang. Tangannya puasa, matanya puasa, kupingnya tahu kuping, telinganya puasa juga, tidak mau mendengarkan omongan-omongan yang Allah tidak ridho. Bu, pada tidur pada itu. Ngomongin orang, mulutnya puasa juga, kupingnya, telinganya puasa dari ghibah, dari mendengarkan gunjingan-gunjingan. Bagaimana tangan, bagaimana kakinya, seluruh anggota badan dipuasakan. Bukan cuma puasa perut, tapi juga puasa anggota badan seluruhnya. Matanya dijaga hanya untuk baca Quran. Amin. Telinganya dijaga hanya untuk mendengarkan majlis-majlis ilmu. Amin.
mulutnya dijaga hanya untuk melantunkan doa-doa dan juga zikir serta Al-Quran. Amin. Tangannya dijaga hanya digunakan untuk memberikan yang bermanfaat. Amin. Kakinya juga dijaga hanya dilangkahkan kepada tempat-tempat yang Allah ridhoi. Amin. Ini namanya puasa. Puasa apa? Khusus. Bukan cuma nahan lapar, bukan cuma nahan haus, tapi juga menahan anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Semuanya dipuasai. Kemudian ada tingkat yang paling tinggi, yaitu puasa khususul khusus. Ini VVIP, very important. Ya, important ya. Puasa yang benar-benar khusus. Ini adalah puasa orang-orang yang benar-benar Allah istimewakan. Kalau puasa yang jenis pertama hanya menahan lapar dan haus, yang jenis kedua menahan anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang haram, tapi puasa yang ketiga yang paling tinggi ini adalah menahan kehendak hatinya. Dalam hatinya tidak ada keinginan apa-apa kecuali Allah. Allah. Pengen baju lebaran nggak, Bang? Batal puasanya. Kalau puasa yang paling tinggi, karena puasa mikirin lebaran mulu, hatinya mikirin baju, hatinya mikirin nanti dapat THR banyak apa kagak nih. Namanya hatinya sudah ada keinginan selain Allah. Nah, puasa yang paling tinggi ini adalah puasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah bimbing, orang-orang khusus yang memang sudah Allah tentukan. Ini pembahasan kita tentang puasa yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, majelis ilmu seperti TPA Al-Hilal ini harus kita ramaikan. Guru-gurunya mana guru-gurunya nih? Guru TPA, guru Jalma, mana gurunya? Guru TPA? Bu Ila doang, Bu Ila itu gurunya. Yang mana gurunya guru TPA? Nah, gurunya ngajarnya yang ikhlas, ngajarnya yang ikhlas. Jangan mikirin bayaran. Pokoknya yang mikirin bayaran kepalanya aja. Namanya juga kepala puyeng mulu, saya tahu itu. Harusnya jangan kepala, ketua aja. Karena sebutannya kepala, jadi puyeng mulu Ustaz Anam itu. Giliran bayaran kudu ngumpulin duit. Giliran udah datang awal bulan kudu bayar guru-guru. Namanya juga kepala. Jadi kalau puyeng sebulan sekali ya wajar. Maka kita harus ramaikan majlis-majlis ilmu semacam ini. Dan jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, jangan lupa bayaran. Bu, saya mah nggak disuruh nih, mau kan nggak disuruh. Sama Bu Ila juga nggak disuruh. Jangan lupa bayaran. Anak-anak, bang. Nanti bulan Syawal kalau udah dibuka mau ngaji lagi nggak? Nggak usah mikirin bayaran. Yang mikirin ibunya aja, bapaknya aja, berangkat aja. Ibunya perlu pikirin, bapaknya perlu pikirin bayarannya. Majlis-majlis ilmu semacam ini harus kita ramaikan karena ini yang bikin terang kampung kita. Anak-anak kita jadi kenal Al-Quran. Anak-anak kita jadi kenal bulan-bulan Hijriyah. Anak-anak kita jadi kenal yang namanya Alfiyah. Alfiyah kenal dia? Mana yang tadi baca Alfiyah? Wasta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi tuqribul aqsa wa tabsutul badlabi wa'lil munjazi. Apa ya? Coba lanjutin. Mubtada'un Zaidun wa 'adirun khabar
Bab mubtada itu bab mubtada. Lanjutin. Oh yang tadi belum sampai bab mubtada. Nakiratun qabilu al-mu'athirah. Awatiun bir. Itu namanya alfiah bubu. Namanya alfiah. Alfiah itu 1000 bentuknya. Jadi satunya bagaimana? Satunya qala Muhammadun huwa maliki Ahmadur Rabbillah khairu maliki, satu. Itu satu. Itu ada 1002 bait. Anak-anak kita jadi kenal yang namanya alfiah karena ada majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huduru majlisi alimin khairun min sholati alfi raqatin wa min iyadati alfi maridin." Rasulullah SAW bersabda bahwa hadir di majelis ilmu itu lebih baik dibanding sholat 1000 rakaat. Mana yang pernah sholat 1000 rakaat ngajung? Ada nggak yang pernah sholat 1000 rakaat? Ali pernah Ali Maksum. Siapa yang pernah sholat 1000 rakaat? Kalau sehari sekali berapa kita sholat? Berapa kali kita sholat? 5 waktu berapa rakaat? Baru 17. Ini 1000 rakaat bukan 17 rakaat. Hadir di majelis ilmu, hadir di pengajian-pengajian ini lebih baik dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik dibanding menengok orang sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pernah jenguk orang sakit ya di rumah sakit apa di rumah? Ada yang pernah nengokin orang sakit 1000 kali? Mana mukanya kayak gimana coba? Nengokin orang sakit 1000 kali. Wa khairun, dan lebih baik daripada menziarahi atau menengoki 1000 jenazah. Yang melawat, kasih uang sholawatan, kemudian bacain tahlil, ini namanya nengok jenazah. Saya yakin belum ada yang sampai 1000 kali. Nah, kita hadir di majelis ilmu, hadir di majelis taman pelajar Al-Quran seperti ini, di majelis-majelis taklim, maka ini lebih baik dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik dibanding nengok orang sakit 1000 pasien atau 1000 orang sakit. Lebih baik dibanding ngelawat atau melayat takziah kepada 1000 jenazah. Oleh karena itu harus kita ramaikan terus majelis-majelis ilmu. Meskipun tawakuf, Ali, Ijar. Meskipun tawakuf, maka belajarnya nggak boleh tawakuf, ngajinya nggak boleh tawakuf di rumah, dibaca lagi terus diulang-ulang lagi. Thalabul ilmi artinya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu meskipun tawakuf, TPA-nya tetap ngaji, tetap belajar di rumah, dan juga tetap dengerin pengajian-pengajian. Banyak sekarang ada pengajian di YouTube, ada pengajian di TikTok. Asal jangan banyakkan TikToknya aja mengajinya, harus lebih banyak mengajinya. Kemudian yang terakhir, tentunya kita berterima kasih kepada Ustadz Khairul Anam, Ustadzah Nurul Hidayah, karena anak saya sendiri juga di sini. Anak saya ngajinya sama beliau yang bimbing. Anak-anak kita semua ini dibimbing oleh Ustadz Khairul Anam dan juga Ustadz Ilai, dan juga guru-guru yang lain. Tentunya kita sebagai orang tua, kita ucapkan terima kasih kepada para guru yang telah membimbing anak-anak kita semua. Mudah-mudahan di bulan ini, bulan apa nih namanya bulan? Bang, namanya bulan apa bang? Bulan
Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah memberikan kita keberkahan, amin. Dan juga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, amin. Allah bimbing kita untuk bisa puasa, untuk bisa ibadah dengan istiqomah dan dengan sebaik-baiknya. Demikian, karena udah terlalu siang, ibu-ibu juga udah goyang-goyang aja itu, agak betah. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, lebih kurangnya saya juga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.